Halo semuanya, saya di sini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum biomolekuler yang telah ditugaskan oleh kakak asisten lab, yaitu mengenai penentuan kadar kalsium pada tulang pada praktikum biomolekuler. Nah, saya di sini sebagai praktikan dengan nama Christine Desyanti Tambunan dengan NIM 4212431 011. Nah, saya berasal dari kelas PSPK 21E. Nah, praktikum biomolekuler ini diampu oleh kakak asisten laboratorium yaitu Puat Dinda Putri Salsabila dengan NIM 41935100007. Nah, dengan Abang Theo Jan Ferry Haloho dengan NIM 420333125. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kalsium. Nah, kalsium ini adalah nutrisi penting dalam pembentukan sebagian besar struktur rangka. Nah, tanpa kalsium, tulang akan menjadi rentan dan rapuh karena kalsium ini dibutuhkan dalam proses metabolisme tulang. Nah, tulang ini terdiri dari air, bahan organik, dan juga bahan anorganik. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi dari kalsium ini? Nah, kalsium ini merupakan mineral yang penting untuk manusia karena mempunyai banyak fungsi vital di dalam tubuh. Nah, kalsium ini juga berperan dalam proses pertumbuhan tulang dan gigi. Kalsium ini juga berperan dalam proses koagulasi atau pembekuan darah, dalam fungsi kerja otot-otot termasuk otot jantung, juga metabolisme tingkat sel, sistem pernapasan, dan sebagainya. Nah, salah satu fungsi kalsium bagi tubuh adalah sebagai nutrisi untuk tumbuh. Nah, nutrisi untuk tumbuh ini menunjang perkembangan fungsi motorik agar lebih optimal dan berkembang dengan baik. Nah, orang dewasa memerlukan kalsium sebanyak 800 mg per hari. Apa saja sih dampak dari kelebihan maupun kekurangan kalsium? Jika kita mengonsumsi kalsium berlebih juga tidak terlalu baik ya teman-teman. Nah, kelebihan kalsium ini dapat membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Hal inilah yang dapat menyebabkan rasa haus yang berlebihan dan sering buang air kecil. Nah, hiperkalsemia juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti keluhan, sakit perut, mual, muntah, dan sembelit. Nah, dampaknya jika kekurangan kalsium juga ada ya pastinya. Nah, dampaknya itu yaitu dapat ditandai dengan nyeri otot, kram, dan kejang. Nah, seseorang yang kekurangan kalsium biasanya akan merasakan nyeri pada paha dan lengannya, terlebih saat berjalan atau bergerak. Nah, akibat kekurangan kalsium juga dapat menyebabkan kesemutan dan mati rasa. Nah, bagi teman-teman sekalian, kita sebaiknya mengonsumsi kalsium sesuai dengan takaran yang pas untuk perharinya. Tidak boleh berlebih dan tidak boleh kekurangan juga. Nah, selanjutnya, berapa sih kebutuhan kalsium yang diperlukan oleh manusia pada masing-masing usianya? Nah, jumlah kebutuhan kalsium dapat berbeda-beda tergantung usianya. Nah, ini dibagikan menjadi beberapa kelompok. Pada kelompok pertama, yaitu pada usia 0-6 bulan, membutuhkan 200 mg kalsium per harinya. Nah, sedangkan pada usia 7-12 bulan membutuhkan 260 mg kalsium dalam satu harinya. Nah, selanjutnya pada usia 1-3 tahun membutuhkan 700 mg kalsium dalam per hari. Nah, yang keempat, pada usia 4 tahun sampai usia 8 tahun membutuhkan 1000 mg kalsium per harinya. Nah, sedangkan pada usia 9-18 tahun ini memerlukan kalsium sebanyak 1300 mg. Nah, sedangkan pada usia 19-50 tahun ini mengalami penurunan yang dari 1300 mg. Nah, pada usia 19-50 tahun ternyata kita hanya membutuhkan 1000 mg kalsium saja. Nah, pada usia 51-70 atau pada usia lanjut, kita membutuhkan 1000 mg untuk pria dan 1200 mg kalsium untuk wanita. Nah, pada usia yang lebih dari 71 tahun membutuhkan 1000 mg kalsium per harinya. Nah, sedangkan pada ibu hamil dan menyusui membutuhkan lebih banyak
kalsium yaitu sebesar 1300 mg. Nah, selanjutnya apa saja sih sumber-sumber kalsium yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari atau bahkan sudah sering kita makan dan sering kita jumpai. Nah, sumber kalsium itu tak hanya susu sapi, yogurt, atau keju. Sumber kalsium juga banyak didapat dari bahan nabati, misalnya kacang-kacangan, sayur hijau, hingga buah-buahan. Sumber kalsium yang dapat kita jumpai pertama yaitu adalah ikan sarden. Nah, dalam 2,5 ounce ikan sarden ini mengandung kalsium sebanyak 286 mg per joule. Nah, pada ikan salmon, jika kita mengkonsumsi 2,5 ounce ikan salmon dalam kaleng, dapat memberikan asupan kalsium sebanyak 180 mg. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pada brokoli. Tidak hanya ikan, sayuran juga dapat mengandung kalsium. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah brokoli. Nah, dalam 50 gram sayuran brokoli terdapat setidaknya 30 mg kalsium. Nah, selanjutnya yaitu ada pok choy atau sawi sendok. Nah, satu cangkir pok choy kecil dapat mengandung kalsium sekitar 150 mg. Nah, pok choy ini juga berarti tinggi kalsium ya teman-teman sekalian. Nah, sayuran yang selanjutnya itu adalah sayur bayam. Nah, dalam 100 gram sayur bayam terkandung 150 gram kalsium. Nah, selanjutnya adalah tahu. Selain dikenal dengan makanan yang kaya akan protein nabati, tahu juga memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Jika Anda mengkonsumsi 150 gram tahu, Anda akan bisa mendapatkan 300 sampai 500 mg kalsium. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah biji wijen. Nah, 1 sendok makan biji wijen ini mengandung sekitar 160 mg kalsium. Nah, selanjutnya adalah kacang almond. Nah, kacang almond ini sering dikombinasikan dengan coklat. Nah, ternyata ini juga mengandung banyak kalsium. Nah, dalam 20 buah kacang almond, kita bisa mendapatkan sekitar 75 gram kalsium. Nah, selanjutnya yaitu adalah susu kedelai. Nah, dalam tiap cangkir susu kedelai atau dalam 200 ml terkandung sekitar 240 mg kalsium. Nah, yang selanjutnya yaitu kacang merah. Nah, 1 cangkir kacang merah atau sekitar 185 gram kacang merah yang kita makan, kita bisa mendapatkan 80 mg kalsium. Nah, jadi teman-teman sekalian, begitu banyak ya kalsium yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita kekurangan ataupun kelebihan. Kita sudah bisa menakarnya sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Anda bisa memilih ikan jika lebih suka ikan, atau sayur jika lebih suka sayur, ataupun tidak suka ikan dan sayur, Anda bisa berpindah kepada susu atau seperti biji-bijian dan kacang-kacangan. Nah, sekian penjelasan materi yang saya sampaikan tentang kalsium. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hasil praktikum yang telah dilakukan pada praktikum penentuan kadar kalsium pada tulang. Nah, di sini terdapat alat dan bahan. Nah, apa saja alat-alatnya? Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu adalah termometer, sudip, corong kaca, batang pengaduk, gelas kimia, kaca arloji, statif, pembakar, kaki 3 dan kasa, buret, gelas ukur, penjepit buret, labu Erlenmeyer, neraca digital, pipet tetes, serta bunsen. Nah, itu adalah alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini. Nah, selanjutnya kita pindah kepada bahan. Nah, bahan yang digunakan yaitu adalah sampel tulang, kalium permanganat, amonium hidroksida, asam klorida, asam sulfat, indikator metil merah, amonium oksalat, dan aquades. Nah, kita masuk kepada langkah atau prosedur kerja dalam penentuan kadar kalsium tulang ini. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu adalah menghitung
sampel tulang yang akan dipakai. Di sini kami memakai sampel tulang sebesar 0,4 gram. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam gelas, sampel tulang ini kita masukkan ke dalam gelas kimia yang berukuran 400 ml. Nah, kemudian sampel tulang ini ditambahkan dengan 20 ml Aquades, lalu ditambahkan dengan 10 ml HCl. Nah, kemudian seperti yang dapat teman-teman lihat sekalian, kemudian dibakar. Nah, dibakar sampai mendidih. Selanjutnya, larutan ini diencerkan, yaitu dengan ditambahkan lagi 130 ml Aquades dan ditambahkan 4 tetes indikator metil merah atau indikator PV. Nah, sehingga terjadi perubahan warna seperti ini. Larutannya menjadi berwarna merah jambu seperti yang teman-teman lihat pada slide. Nah, pada saat temperatur atau suhu larutannya sebesar 80 derajat Celcius, kemudian ditambahkan 20 ml NH4 2 kali C2O4. Nah, di sini terjadi perubahannya, jadi larutannya menjadi sedikit keruh tapi tetap berwarna merah muda. Nah, kemudian kita tambahkan setelah dipanaskan, lalu kita angkat. Nah, di sini kami tambahkan sebanyak 20 ml NH4OH. Nah, di sini larutannya dapat kita lihat berubah warna menjadi seperti warna kuning, menandakan pH-nya yaitu sama dengan 5. Nah, selanjutnya setelah larutan berubah warna dan pH-nya menjadi 5, endapannya disaring seperti ini, diletakkan di dalam labu Erlenmeyer, lalu 2 kertas saring dilipat dan cairan yang terdapat dari gelas kimia ini kita pindahkan sedikit demi sedikit ke dalam kertas saring agar endapan kalsium oksalatnya dapat ditimbang. Nah, hasil endapan kalsium oksalatnya itu sebesar 9,3 gram. Nah, selanjutnya endapan kalsium oksalat sebesar 9,3 gram tadi ditambahkan lagi 20 ml H2SO4, kemudian itu kita panaskan kembali di dalam gelas kimia. Nah, setelah dipanaskan, kemudian kami memindahkannya ke dalam labu Erlenmeyer untuk dititrasi dengan KMnO4. Nah, larutan endapan kalsium oksalat ditambah H2SO4 ini setelah dititrasi dengan KMnO4 sebanyak 0,3 ml. Nah, setelah dititrasi beginilah hasilnya, larutannya lebih berwarna putih tulang. Nah, ini dapat kita lihat sama-sama ya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.